Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amaliani, NIM 1810912220011. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan kelompok saya, yaitu kelompok 18, akan menjelaskan mengenai tahapan intervensi dari jurnal yang kita ambil. Jadi ini ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Kak Dahlia Indah Amerata dan juga Efri Tri Ardianto dengan judul Pendampingan Kader Kesehatan Remaja dalam Pencegahan Anemia pada Remaja Putri. Jadi ini merupakan jurnal tentang pengabdian masyarakat. Sebelumnya, yuk kenalan dengan anggota dari kelompok 18. Perkenalkan, nama saya Adinda Kamelia, NIM 1819122200039. Perkenalkan, saya Rulia Aziza, NIM 1810912120009. Perkenalkan, nama saya Mahlia Luka, NIM 18109271001. Di sini saya akan membahas tentang analisis komunitas dan penilaian kebutuhan. Analisis komunitas adalah sekelompok orang yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain. Kemudian, salah satu analisis komunitas yang biasanya dilakukan adalah melalui evaluasi terhadap salah satu indikator derajat kesehatan yang terjadi di suatu organisasi atau masyarakat. Contohnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi dapat menyimpulkan bahwa anemia sebab yang perlu diwaspadai oleh remaja putri. Perlunya kita ketahui bersama bahwa definisi dari anemia adalah kondisi kurangnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang menyebabkan lemah, letih lesu, lunglai, lalai atau dikenal dengan 5L. Permasalahan anemia sebenarnya dapat diwaspadai sejak pada masa remaja. Kemudian, remaja putri merupakan sekelompok yang berisiko tinggi terhadap anemia dengan prevalensi 25%. Ini menurut Riskesdas tahun 2013. Mereka cenderung menderita anemia dikarenakan mengalami menstruasi setiap bulan. Selain itu, faktor lain adalah kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi oleh remaja di setiap hari yang ditandai dengan kadar hemoglobin Hb di bawah normal. Kemudian yang kedua, penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan seperti pemberian tablet tambah darah atau dikenal dengan TTD merupakan salah satu cara yang dianggap efektif dalam mencegah dan menanggulangi anemia. Remaja putri dihimbau mengkonsumsi TTD secara berskala melalui distribusi dari puskesmas. Aksi minum TTD ini dilakukan seminggu sekali secara bersama-sama yang dikawali oleh pihak guru dan tenaga kesehatan. Selain memberi TTD atau minum TTD secara rutin, remaja putri juga bisa melakukan makan makanan yang bergizi seperti sayur berdaun hijau. Salah satunya makanan yang mengandung zat besi, daging, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait tahap 3 penetapan tujuan hasil program dan tahap 4 pembuatan desain untuk program intervensi. Untuk tahap 3, tujuan program KKR atau Kader Kesehatan Remaja sendiri, yang pertama agar peserta didik dapat menolong dirinya sendiri dan orang lain untuk tetap hidup sehat. Lalu yang kedua, agar peserta didik dapat membina teman-temannya dan berperan sebagai promotor dan motivator dalam menjalankan usaha kesehatan terhadap diri masing-masing. Lalu yang ketiga, agar peserta didik ini dapat membantu guru, keluarga, dan masyarakat di sekolah maupun di luar sekolah dalam menjalankan usaha kesehatan sekolah. Lalu untuk hasil programnya sendiri, yang pertama itu tersedianya buku pedoman pencegahan anemia remaja, lalu tersedianya perangkat promosi kesehatan anemia remaja,
terbentuknya kadar kesehatan remaja serta berfungsinya kadar kesehatan remaja sebagai promotor, motivator, dan agen perubahan kesehatan di SMP Negeri Jember. Lalu untuk tahap 4, pembuatan desain untuk program intervensi. Yang pertama itu ada buku pedoman pencegahan anemia remaja. Buku ini merupakan penyusunan pedoman pencegahan anemia remaja putri, dan buku ini didesain menarik, praktis, serta mudah dipelajari oleh siswa SMP. Lalu yang kedua, perangkat promosi kesehatan anemia remaja. Merupakan penyusunan media promosi antara lain celemek gizi, stiker, banner pencegahan anemia, dan media ini dibuat menarik serta unik sehingga membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Lalu yang ketiga, terbentuknya kadar kesehatan remaja yang berdaya. Di sini kadar kesehatan remaja memiliki pengetahuan tentang kesehatan remaja yang dapat menjadi agen perubahan untuk masalah kesehatan remaja, khususnya anemia remaja. Lalu yang keempat, tersedianya peralatan untuk melakukan screening kesehatan di UKS. Hal ini untuk menunjang kegiatan pengabdian sehingga dapat memberi arti yang lebih bagi mitra. Alat yang diperlukan adalah alat ukur antropometri dan bahan berupa sari jeruk sebagai pendamping konsumsi TTD. Lalu yang kelima, prosiding pengabdian kepada masyarakat ber-ISBN, dan yang keenam, publikasi massa media regional Jember KR Radio. Mungkin sekian dari saya. Untuk tahap selanjutnya akan menjelaskan apa yang dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan kelima, yaitu perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan oleh pengabdian masyarakat ini. Jadi, untuk tahap pertama yaitu melakukan survei lapangan. Nah, untuk survei lapangan ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi di lapangan yang diperlukan untuk menggali permasalahan yang terjadi pada mitra. Nah, pada tahapan ini sendiri meliputi metode wawancara dan juga observasi ke SMP Negeri 4 Jember dan Puskesmas Patrang. Lalu selanjutnya di tahap kedua ada melakukan studi pustaka, di mana studi pustaka ini merupakan tahap lanjutan yang bertujuan mengatasi permasalahan mitra. Nah, studi pustaka ini berupa pencarian literatur dan karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian, serta data-data pendukung lainnya. Lalu tahap yang ketiga yaitu membuat buku pedoman pencegahan anemia remaja putri. Nah, tahapan ini merupakan penyusunan buku pedoman pencegahan anemia remaja putri. Buku ini dibuat menarik, praktis, dan mudah dipelajari khususnya untuk siswi SMP. Lalu selanjutnya di tahap keempat yaitu mengadakan media promosi kesehatan pencegahan anemia. Nah, tahapan ini merupakan tahapan penyusunan media promosi kesehatan dalam hal pencegahan anemia pada remaja putri. Banyak berupa stiker, berupa banner, dan juga media ini dibuat semenarik mungkin agar membangkitkan nih rasa ingin tahu dari si siswa-siswa di SMP tersebut. Lalu tahapan selanjutnya adalah menyediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Alat dan bahan ini adalah untuk menunjang kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Antara lain alat-alatnya yaitu ada antropometri dan bahan berupa sari jeruk sebagai pendampingan konsumsi saat tablet tambah darah diberikan. Lalu selanjutnya langkah ke-6 yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan. Lalu pemberian edukasi berupa penyuluhan dan pendampingan terhadap siswa itu sadar bahwa penting sekali untuk meminum tablet FE terhadap penurunan penyakit anemia. Lalu di tahap terakhir yaitu tahap ke-7 ada tahap monitoring dan evaluasi, di mana monitoring merupakan tahap pemantauan terhadap target dan luaran yang dilakukan oleh tim pengusul. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan terakhir kegiatan pengabdian. Adapun tujuan dari evaluasi untuk melihat sejauh mana sih kegiatan berjalan sesuai dengan target dan luaran yang diharapkan. Lalu pelaksanaan program dan peran mitra. Nah, di sini tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat itu membuat buku pedoman, di mana buku pedoman tentang pencegahan anemia remaja disertai dengan media promosi kesehatan. Lalu tahap kedua yaitu tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini mengadakan alat lalu menyerahkannya kepada mitra.
Lalu pada tahap ketiga, diharapkan mitra secara aktif mengikuti pendampingan KKR yang dilakukan tiap 1 minggu sekali dan panduan bagaimana menggunakan alat dan bahan yang telah diserahkan dari tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini kepada mitra. Selanjutnya di tahap terakhir yaitu tahap keempat, mitra mendukung secara penuh terhadap KKR dalam upaya pencegahan anemia dengan memberikan waktu untuk melakukan edukasi kepada siswa-siswanya. Evaluasi dan pendampingan dilakukan setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan. Mitra menggunakan buku, media promosi kesehatan, dan alat kesehatan yang sudah diserah terimakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau MONEP merupakan kegiatan yang ditujukan pada suatu program yang sedang berjalan ataupun sudah berjalan. Monitoring merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan-kesalahan dari masa lalu dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Sehingga dapat diketahui bahwa misi dari evaluasi itu sendiri ialah perbaikan ataupun penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. Evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan pendampingan KKR dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian pada hari-hari tertentu, sehingga bersifat singkat dan mendadak guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Dari hasil monitoring dan evaluasi anggota KRR terbukti telah mampu sebagai pelapor kesehatan remaja anemia di lingkungan sekolahnya, sehingga kesehatan dalam pencegahan anemia di lingkungan sekolahnya dapat terjaga.